Nah, masuk ke materi. Sebelum bahas hasil, kami jelaskan dulu 3 konsep dasar yang kami pakai. Pertama, korelasi berganda. Ini untuk mengukur hubungan antar variabel secara bersamaan. Kemudian yang kedua, regresi linear, untuk memperkirakan nilai variabel dependen secara matematis. Lalu yang ketiga, koefisien determinasi, yang menunjukkan seberapa besar proporsi variasi yang bisa dijelaskan oleh model kami. Di penelitian ini, kami menggunakan 4 variabel independen. Yang pertama, perceived localness, atau persepsi konsumen terhadap identitas budaya lokal produk. Kedua, harga relatif, yaitu kesesuaian harga dibanding fungsionalitas produk pesaing. Ketiga, kualitas konten Instagram, soal estetika dan kredibilitas konten visual yang ditampilkan brand. Dan terakhir, kemudahan checkout, yaitu kesederhanaan serta keamanan proses transaksi digitalnya. Untuk metodologinya, kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 60 responden dari generasi Z di DKI Jakarta. Datanya kami kumpulkan lewat survei online yang menyasar konsumen skincare lokal. Kemudian, pengolahan datanya kami lakukan menggunakan SPSS dengan metode regresi linear berganda, dan tentunya melalui uji asumsi klasik dulu sebelum masuk ke pengujian hipotesis. Sebelum kami bahas hasil utamanya, kami perlu pastikan dulu model ini layak dipakai atau tidak. Jadi, kami lakukan uji normalitas pakai Sapir-Whorf, dan seperti yang bisa dilihat di tabel ini, semua variabel punya nilai signifikansi di atas pukul 0/5, perceived localness 0, 246, harga relatif 0, 417, kualitas konten Instagram 0, 187, dan kemudahan checkout 0, 061. Artinya, residualnya berdistribusi normal. Lalu, untuk uji multikolinearitas, kami lihat dari nilai tolerans dan VIF di tabel sebelah kanan. Semua VIF-nya di bawah 2, jauh dari batas aman yang biasanya 10. Jadi, tidak ada masalah tumpang tindih informasi antar variabel independen. Dengan 2 hasil ini, kami bisa lanjut ke interpretasi koefisien dengan lebih percaya diri. Selanjutnya, kami juga cek 2 asumsi lagi. Pertama, lewat uji Gleicher, dan hasilnya tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas, artinya varians residualnya konsisten. Kemudian yang kedua, uji Durbin-Watson, untuk mengecek autokorelasi, dan hasilnya juga aman, tidak ada autokorelasi antar residual. Jadi, keempat uji asumsi klasik ini semuanya terpenuhi, dan model regresi kami sah untuk dilanjutkan. Ini bagian yang menurut kami penting untuk diperhatikan baik-baik. Seperti yang terlihat di tabel model sumari ini, nilai R-nya itu 0, 546, yang berarti hubungan keempat variabel ini terhadap keputusan pembelian sifatnya sedang, bukan kuat ya. Kemudian, R-square-nya 0, 299. Artinya, model kami hanya mampu menjelaskan sekitar 30% variasi keputusan pembelian. Sisanya, yang 70%, itu dipengaruhi faktor-faktor lain di luar model ini. Mungkin seperti brand trust atau pengaruh circle pertemanan, yang akan kami singgung lagi nanti. Kami juga cantumkan adjusted R-square-nya, yaitu 0, 248, sedikit lebih rendah dari R-square, dan itu wajar untuk ukuran sampel segini. Lalu, nilai Durbin-Watson-nya 2083, mendekati angka ideal 2, jadi konsisten dengan apa yang sudah kami sampaikan di slide sebelumnya. Persamaan regresi yang kami dapatkan adalah Y sama dengan 3254, plus 0, 357x1, minus 0, 184x2, plus 0, 066x3, plus 0, 073x4. Dari tabel coefficients ini, ternyata hanya 2 variabel yang signifikan, yaitu perceived localness dan harga relatif. Perceived localness punya koefisien positif 0, 357,
dengan signifikansi 0,008. Jadi ini prediktor paling kuat dan satu-satunya yang arahnya positif. Artinya, makin konsumen merasa produknya itu otentik dan lokal, makin besar kemungkinan mereka membeli. Kemudian, harga relatif koefisiennya negatif, minus 0,184 dengan signifikansi 0,039. Artinya, kalau harga dirasa kurang sesuai dibanding kompetitor, keputusan pembelian justru menurun. Tapi kami juga mau jujur di sini, nilai signifikansinya itu 0,039, jadi cukup dekat ke batas pukul 0:05. Jadi hasil ini sebenarnya agak rapuh kalau diuji ulang dengan sampel yang berbeda. Sementara itu, dua variabel lainnya, kualitas konten Instagram dan kemudahan checkout, sama-sama tidak signifikan, dengan nilai masing-masing 0,603 dan 0,561. Jadi meskipun secara teori pemasaran digital dua hal ini dianggap penting, di penelitian kami ini belum terbukti berpengaruh secara statistik. Lanjut ke uji F, nilai F hitungnya 5.855 dengan signifikansi di bawah pukul 0:05. Jadi ini menunjukkan bahwa secara simultan, keempat variabel ini memang punya pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Tapi, perlu kami tekankan, signifikan secara simultan ini tidak otomatis berarti modelnya kuat, karena seperti yang sudah kami sampaikan, R-square-nya cuma 30%. Ada 4 hal yang bisa kami bahas. Pertama, soal pengaruh perceived localness. Ini mendukung teori consumer ethnocentrism, di mana generasi Z memang punya kecenderungan untuk lebih menghargai produk lokal. Kedua, soal harga relatif yang negatif. Ini menunjukkan kami perlu meninjau ulang bagaimana variabel ini diukur, supaya hasilnya lebih stabil ke depannya. Ketiga, soal signifikansi konten, kualitas konten Instagram dan kemudahan checkout yang tidak signifikan secara parsial, kemungkinan pengaruhnya itu tidak langsung, jadi perlu pendekatan lain untuk menangkapnya. Dan terakhir, soal R kuadrat yang rendah, ini sinyal bahwa model kami butuh variabel tambahan, seperti brand trust atau peer influence, supaya daya jelasnya lebih kuat. Jadi, untuk menyimpulkan, kesimpulan utama kami, regresi dan korelasi ini menunjukkan pentingnya identitas lokal dalam keputusan pembelian. Tapi kami juga harus jujur sampaikan, 2 dari 4 variabel yang kami teliti, yaitu kualitas konten dan kemudahan checkout, itu belum terbukti berpengaruh secara parsial, dan model kami secara keseluruhan baru menjelaskan sekitar 30% variasi. Dari sini, kami punya beberapa saran. Untuk strategi pemasaran, kami sarankan fokus pada identitas lokal untuk menarik perhatian generasi Z untuk penelitian selanjutnya. Kami sarankan mempertimbangkan variabel tambahan untuk memperkuat model. Kemudian, soal pengukuran harga, kami sarankan untuk meninjau ulang instrumen pengukurannya, supaya akurasi datanya lebih terjaga. Dan terakhir, soal konsumen dan brand, kami menyarankan agar pelaku usaha membangun kepercayaan merek untuk meningkatkan keputusan pembelian.